Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-26, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya, aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, dan atas kota ini, dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Sahabat Alkitab, kebenaran secara khusus yang hadir dalam bentuk kritik seringkali terlalu sulit untuk diterima. Acap kali manusia menolaknya dengan beragam alasan dan pertimbangan yang cenderung dibuat-buat. Bahkan, tidak jarang seseorang menolak kebenaran meski di dalam dirinya ia mengetahui dan mengakui kebenaran tersebut. Pada saat ia merasa terpojok oleh suara kebenaran itu, ia pun segera memikirkan segala cara untuk membungkam kebenaran tersebut, entah melalui kuasa jabatannya maupun celah-celah yang ada di dalam sistem kehidupannya. Kondisi yang coba digambarkan di atas dapat kita temukan dalam kehidupan keseharian, sosial, politik, hingga keagamaan. Penolakan terhadap kebenaran dapat dilakukan oleh setiap orang dengan beragam latar belakang, mulai dari seorang politisi, seorang dengan jabatan yang cukup tinggi, orang dewasa, hingga anak-anak. Seorang dengan jabatan yang tinggi dapat berusaha untuk menciptakan kekebalan hukum atas segala kejahatan atau kesalahan yang ia perbuat. Seorang anak kecil pun dapat membuat kebohongan untuk menghindari kesalahannya tidak diketahui orang lain. Artinya, setiap manusia di segala umur, posisi, dan kondisi hidupnya selalu memiliki kecenderungan, peluang, dan kemampuan untuk menolak kebenaran yang dianggap tidak memihak kepada dirinya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang manusia untuk memiliki keterbukaan yang siap untuk menerima dan mendengar kritikan. Sikap para imam dan sebagian pemimpin Israel semestinya sudah cukup mengingatkan kita tentang kecenderungan manusia dalam menolak kebenaran, sekalipun itu adalah suara Tuhan. Syukurlah masih ada sejumlah orang yang bersedia mendengarkan suara Yeremia dalam kerendahan hati untuk memproses suara kebenaran tersebut, sehingga pesan-pesan firman Tuhan tetap dapat tersiar. Hal ini sangat dibutuhkan dan akan berdampak bagi pertumbuhan iman seluruh bangsa. Sahabat Alkitab, sejatinya setiap umat percaya dipanggil untuk menjadi agen-agen pendengar dan pembawa kebenaran, sehingga dampak dari firman Tuhan selalu mewujud dimanapun kita berada. Jangan biarkan penolakan terhadap firman Tuhan justru muncul dalam diri kita, sehingga kita justru menjadi penghalang bagi terciptanya transformasi diri dan komunal. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami imani bahwa kami dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa pesan-pesan dan nilai-nilai kebenaran keadilan yang bersumber dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu menghidupi segala pesan-pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi, dan kami mampu membawa itu dalam kehidupan kami ketika kami berkomunitas, di keluarga, di gereja, dan dalam lingkungan bermasyarakat. Sehingga pesan-pesan firman Tuhan selalu terwujud di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.